Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Mami Amor. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang kasus pembunuhan yang belum bisa terpecahkan selama puluhan tahun. Para detektif dan orang pintar di seluruh dunia ini pun belum bisa untuk memecahkan kasus ini. Sampai-sampai pihak berwenang pun belum bisa juga memecahkannya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe di bawah biar aku semakin semangat buat video untuk kalian semua. Siapkan mata dan telinga kalian dan perhatikan video ini. Oke, stop basa-basinya, kita langsung ke ceritanya. Yang pertama, telepon misterius untuk Dorothy Scott. Kasus pembunuhan Dorothy Scott terjadi pada tanggal 28 Mei 1980 di Anaheim, California. Dorothy yang pada saat itu berusia 32 tahun menghilang bagaikan ditelan bumi setelah berusaha mengantarkan temannya ke rumah sakit karena digigit laba-laba beracun. Sayangnya, mobil yang dikendarai oleh Dorothy tidak pernah sampai tujuan. Kedua temannya melihat mobil tersebut melaju kencang keluar dari area parkir mobil. Mobil Dorothy kemudian ditemukan 16 km dari rumah sakit dengan kondisi terbakar. Sayangnya, para polisi dan penyelidik serta pemadam kebakaran itu datang ke tempat kejadian perkara tidak dapat mengidentifikasikan keberadaan Dorothy di dalam mobil. Pada saat polisi dan penyelidik itu mau mencari Dorothy gitu kan, karena mobilnya Dorothy itu terbakar. Jadi otomatis pasti Dorothy itu bisa ditemukan atau bagian-bagian tubuh Dorothy itu bisa ditemukan. Tapi sayangnya keberadaan Dorothy itu tidak ditemukan. Bajunya atau tubuhnya yang meleleh itu tidak ditemukan di bagian mobil. Seminggu setelah hilangnya jejak Dorothy, sang ibu menerima telepon dari seseorang yang mengaku telah menguntit Dorothy selama berbulan-bulan. Jadi setelah seminggu Dorothy telah hilang, ibunya Dorothy ini menerima telepon bahwa orang itu tersebut mengaku bahwa dia sudah menguntit Dorothy berbulan-bulan. Dan si penelpon itu juga mengatakan, "Akulah yang membunuh Dorothy Scott, dia adalah cintaku. Aku si penelpon misterius." Dan bukan hanya kepada ibu Dorothy saja, dia juga mengaku kepada majalah dan radio lokal bahwa dia telah membunuh Dorothy dengan cara mutilasi. Walaupun dia sudah mengaku, tidak pernah ada orang yang dapat menemukan bahwa siapa si penelpon misterius tersebut. 4 tahun berlalu, mayat Dorothy akhirnya ditemukan di sebelah bangunan kosong dan mayat tersebut sudah berubah menjadi kerangka. Setelah berita mayatnya Dorothy ditemukan, ibu dari Dorothy ini juga mendapat telepon dari pria misterius yang sama. Walaupun demikian, tetap sama, tidak ada yang tahu siapa si penelpon misterius. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Kasus pembunuhan Zodiac Killer. The Zodiac Killer ini bukanlah seorang pembunuh biasa. Pembunuh berantai ini terkenal dengan sifat narsismenya yang menghantui rakyat San Francisco pada tahun 1960-an. Ia dicap sebagai psikopat yang narsis karena tingkahnya yang selalu menyombongkan hasil pembunuhannya melalui petunjuk-petunjuk yang ia bagikan kepada polisi dan media. Petunjuknya pun bukan sembarang petunjuk, melainkan beberapa lembar kertas dan kode-kode yang membingungkan. Bahkan sampai sekarang belum ada yang mampu memecahkannya, bahkan otak-otak pintar dunia. Pada masanya, The Zodiac Killer ini membunuh puluhan orang. Di antaranya adalah para remaja yang berpergian sendirian di malam hari. Pembunuhan sadis ini juga sempat mengirimkan surat yang berisikan tempelan-tempelan huruf yang digunting dari majalah berisi, "Saya Zodiac. Saya senang membunuh karena aktivitasnya sangat menyenangkan." Oh my god, ini a real psycho. Ia juga berkata, membunuh itu lebih menyenangkan daripada berburu hewan di alam liar. Karena sebenarnya manusialah binatang yang paling kejam di dunia ini. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus pembunuhan yang ketiga yang belum terpecahkan sampai saat ini adalah kisah tragis The Black Dahlia. Sesosok mayat wanita ditemukan
tergeletak di Taman Leimert, Los Angeles, Amerika. Pada jasad dingin tersebut, terlihat ada sayatan rapi di bagian pinggang dan juga ada sayatan yang menggaris di bagian mulut sampai telinga. Mayat tersebut seperti sedang tersenyum lebar karena ada sayatan dari sini, kayak sobekan, kayak disayat dari mulut sampai telinga juga di sini. Jadi mayat tersebut terlihat tersenyum dan juga di pinggangnya itu kayak ada sayatan-sayatan rapi gitu. Tak ada setetes darah pun yang keluar dari sayatan tersebut. Setelah beberapa hari, mayat tersebut ternyata diidentifikasi sebagai Elizabeth Short. Kemudian dijuluki sebagai The Black Dahlia karena dia sering memakai baju hitam dan juga sering memakai bunga dahlia di telinganya. Menurut Betty Bersinger ini dia itu yang menemukan mayat wanita tersebut. Jadi mayat itu katanya itu ketika dia menemukannya itu seperti manekin, jadi kayak patung yang berwarna putih yang sering kita lihat di mall. Departemen Polisi Los Angeles mengeluarkan pernyataan bahwa mayat tersebut itu sudah dicuci, kemudian kayak diisi di kulkas dulu, baru dicuci, kemudian dibuang. Sehingga di mayat tersebut tidak ditemukan setetes darah pun. Jadi bersih, sangat-sangat bersih. Juga yang lebih parah lagi nih, pembunuh itu mengeluarkan isi perut. Jadi isi perutnya si mayat itu tuh udah dikeluarin, sehingga guys di darahnya juga itu disedot sampai titik terakhir. Benar-benar gila nih orang, gila. Pria misterius yang membunuh Elizabeth Short tidak pernah menampakkan dirinya. Jadi benar-benar kasus ini tuh bertahun-tahun tidak ada yang menemukan siapa pelaku sebenarnya. Yang keempat, misteri hilangnya keluarga Jameson. Kasus pembunuhan yang belum terpecahkan berikutnya datang dari Oklahoma, Amerika Serikat. Keluarga Jameson terdiri dari 2 orang tua dan 1 anak. Mereka divonis telah menghilang setelah melakukan ekspedisi bersama truk keluarga mereka pada 8 Oktober 2009. Beberapa hari setelah berita hilangnya keluarga Jameson, truk mereka ditemukan di luar kota kelahiran mereka, di Eufaula, Oklahoma. Sayangnya polisi tidak menemukan 1 orang pun di dalam truk tersebut. Hanya ada seekor anjing, telepon genggam, KTP, dan uang sebesar $32.000. Sebulan setelah itu, akhirnya keluarga Jameson ditemukan oleh pemburu lokal yang sedang beraktivitas di sekitaran hutan perbatasan kota. Mereka ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dan mayat mereka sudah membiru dan busuk dan dimakan belatung. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh ketiga anggota keluarga ini. Namun beberapa teori aneh mulai bermunculan. Salah satu teori yang paling menyeramkan yaitu isu keluarga Jameson ini sudah digentayangan oleh penyihir sejak lama. Ini dikarenakan sebuah surat yang ditemukan di dalam kediaman Jameson yang bertuliskan 3 kucing telah dibunuh oleh beberapa orang di area ini. Para penyihir tidak suka kucing hitamnya dibunuh. Yang kelima, Jack the Ripper, pembunuh profesional yang menghantui London. Kasus pembunuhan yang satu ini mungkin adalah salah satu kasus mengerikan yang pernah menghantui London. Jack the Ripper adalah panggilan khusus yang diciptakan oleh polisi untuk seorang pembunuh berantai yang mengambil nyawa lebih dari 5 wanita pada masanya. Jasad para korban ditemukan terpotong-potong dan disebar di seluruh kota. Dari semua petunjuk yang ditemukan oleh semua polisi dan ahli kriminal Inggris, hanya bisa menebak profesi si pembunuh sebagai seorang dokter atau tukang daging karena kelihayannya dalam memotong tubuh manusia. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa memecahkan identitas siapa Jack the Ripper. Kasus ini merupakan
kasus yang paling terkenal atau tersadis. Itulah guys 5 kasus pembunuhan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.